7. Maaf tak lagi berarti. Selingkuh itu pilihannya. KESEEPIAN itu hukumanku. Ini bukan kisah nyata melainkan kisah fiktif. Nama hanyalah samaran. Lisa dan Sean kembali menikmati malam tenang bersama. Duduk di sebuah rooftop Lunge Hotel mewah, menghadap kerlip kota. Di bawah cahaya lampu hangat dan iringan musik jazz, Sean kembali mengulang kata-kata yang kini tak hanya menjadi harapan, tapi niat yang teguh. Menikahlah denganku, Lisa. Kita mulai hidup yang baru. Kamu dan aku. Lisa menatap Sean. Ada ketulusan di sana, dan ada rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi bayang-bayang masa lalu, terutama Tirta, masih seperti luka yang belum benar-benar sembuh. Aku ingin percaya kamu, Sean. Tapi dunia kita penuh jebakan, katanya pelan. Sean menggenggam tangannya. Kalau ada yang berani sentuh kamu, aku pastikan mereka menghilang. Sementara itu, di balik layar, kata-kata Sean bukan bualan. Tanpa sepengetahuan Lisa, kemanapun ia pergi, seorang pria, berpakaian kasual, berwajah datar, selalu ada beberapa langkah di belakangnya. Ia bukan hanya seorang pengawal, tapi mantan pasukan khusus bayaran yang disewa Sean sejak ketegangan antara Lisa dan Jenny meningkat. Dan langkah itu berhasil menyelamatkan Lisa. Suatu malam, saat Lisa berjalan menuju mobilnya di basement pusat perbelanjaan, seorang pria mendekat cepat dari belakang, senjata kecil di tangan, niatnya jelas. Tapi hanya dalam 2 detik, pria itu ditarik ke sudut gelap oleh sang bodyguard. Tanpa suara, tanpa jejak, si pembunuh bayaran tak pernah menyentuh Lisa. Lisa hanya merasa seperti angin dingin melintas, lalu mobilnya menyala seperti biasa. Tanpa tahu bahwa hidupnya baru saja diselamatkan. Keesokan harinya, Sean menerima laporan dari bodyguardnya. Ia langsung murka. Tanpa membuang waktu, ia memanggil asistennya, Daniel. Cari siapa yang nyuruh orang itu. Aku nggak peduli caranya. Bayar siapapun yang perlu dibayar. Aku mau tahu siapa yang berani nyentuh Lisa. Daniel mengangguk cepat. Saya urus malam ini juga, Pak. Sean menatap jauh keluar jendela. Di matanya ada 2 hal yang kini menyatu, cinta dan keinginan untuk membalas. Di sisi lain kota, hubungan antara Tirta dan Jenny semakin dalam, atau tepatnya, semakin rusak. Mereka sering bertemu diam-diam di hotel murah, menyatu dalam pelarian dari rasa sakit masing-masing. Tapi bagi Tirta, itu semua tetap rencana. Ia memainkan peran. Namun semuanya berubah ketika suatu pagi, Jenny duduk di toilet hotel itu, memandangi alat tes kehamilan yang perlahan menampilkan 2 garis merah. Tangannya gemetar. Ia tak tahu harus senang, takut, atau marah. Dia hamil, dan ayahnya adalah pria yang pernah menjadi suami wanita yang ia ingin hancurkan. Dalam hatinya, badai mulai mengamuk. Apa ini balas dendam? Atau justru kutukan? Daniel akhirnya berhasil menemukan siapa dalang di balik percobaan pembunuhan Lisa. Tanpa ragu, ia segera melaporkan semuanya kepada Sean. Mendengar berita itu, kemarahan Sean memuncak hingga puncaknya. Ia langsung mengirim pesan kepada Jenny, memerintahkannya untuk segera datang ke rumah. Namun waktu berlalu, Jenny tak kunjung datang. Sean semakin kesal, lalu memerintahkan bodyguardnya untuk membawa Jenny secara paksa. Tak lama kemudian, Jenny dibawa ke hadapan Sean di ruang tamu rumah besar itu. Tatapan mereka bertemu, penuh ketegangan dan kebencian yang membara. Sean dengan suara keras memarahi Jenny, "Kamu sudah keterlaluan. Berusaha membunuh Lisa, wanita yang aku lindungi. Apa yang salah denganmu?" Jenny tak kalah marah. Ia membalas, "Kamu pilih Lisa, bukan aku. Dia yang menghancurkan hidupku. Aku tak akan diam saja." Pertengkaran itu memanas sampai Sean kehilangan kendali. Dengan tegas ia berkata, "Kamu harus pergi. Aku usir kamu ke luar negeri. Jauh dari sini." Jenny menatap dengan mata penuh amarah dan berkata dengan suara dingin, "Sebelum aku pergi, kamu harus tahu sesuatu. Aku hamil, ayah, anak Tirta." Sean terdiam,
berita itu menghempaskan pikirannya. Ia tahu Tirta, tapi Tirta belum tahu tentang kehamilan Jenny. Jenny lalu membentak, dan Tirta tidak tahu apa-apa. Aku akan gunakan ini sebagai senjata untuk menghancurkan kalian semua, termasuk Lisa. Tak lama kemudian, Jenny dibawa ke hadapan Sean di ruang tamu rumah besar itu. Tatapan mereka bertemu, penuh ketegangan dan kebencian yang membara. Sean dengan suara keras memarahi Jenny, "Kamu sudah keterlaluan. Berusaha membunuh Lisa, wanita yang aku lindungi. Apa yang salah denganmu?" Jenny tak kalah marah. Ia membalas, "Kamu pilih Lisa, bukan aku. Dia yang menghancurkan hidupku. Aku tak akan diam saja." Pertengkaran itu memanas sampai Sean kehilangan kendali. Dengan tegas ia berkata, "Kamu harus pergi, aku usir kamu ke luar negeri. Jauh dari sini." Jenny menatap dengan mata penuh amarah dan berkata dengan suara dingin, "Sebelum aku pergi, kamu harus tahu sesuatu. Aku hamil, ayah, anak Tirta." Sean terdiam, berita itu menghempaskan pikirannya. Ia tahu Tirta, tapi Tirta belum tahu tentang kehamilan Jenny. Jenny lalu membentak, dan Tirta tidak tahu apa-apa. "Aku akan gunakan ini sebagai senjata untuk menghancurkan kalian semua, termasuk Lisa." Sean menghubungi beberapa orang kepercayaannya, termasuk mantan anggota Intel yang pernah bekerja bersamanya. Ia menyusun rencana detil untuk menculik Tirta secara diam-diam, tanpa meninggalkan jejak. Sean berkata dengan nada dingin pada asistennya, "Daniel, kamu tahu Tirta di mana dan kapan dia biasanya sendirian. Pastikan ini berjalan cepat dan bersih. Aku tak mau ada yang tahu." Daniel mengangguk, menyadari betapa gentingnya situasi ini. Namun di balik semua itu, Sean tetap menyimpan satu harapan tersembunyi. Dengan Tirta jauh, Jenny bisa lebih mudah diatur, dan Lisa bisa aman dari ancaman Tirta. Tapi apakah rencana gelap ini akan berhasil? Atau justru membuka lebih banyak luka dan konflik? Sean menarik napas panjang di ruang tamu rumahnya yang luas. Ia menatap Lisa dengan mata penuh perhatian dan sayang. "Lisa, aku ingin kamu tinggal bersamaku dari sekarang. Di sini kamu akan lebih aman, jauh dari bahaya dan kejahatan yang mengintaimu." Lisa mengangguk pelan, merasa sedikit lega di tengah kekacauan yang melingkupinya. Sean sudah mengerahkan orang-orang terbaiknya untuk membantu menyiapkan pernikahan mereka. Segala persiapan berlangsung rahasia dan rapi agar tak mengundang perhatian orang luar. Sementara itu, di sebuah kamar tertutup dengan pengawasan ketat, Jenny dikurung. Ponselnya dan semua alat elektroniknya diambil paksa agar ia tak bisa berkomunikasi dengan Tirta. Sean berdiri di depan Jenny, wajahnya penuh kemarahan. "Kamu harus menggugurkan kandungan itu, Jenny. Jangan bodoh percaya pada lelaki seperti Tirta yang hanya memanfaatkanmu," bentak Sean keras. Jenny menatap ayahnya dengan tatapan penuh kebencian, tapi Sean sudah yakin Tirta hanya menggunakan anaknya untuk balas dendam. Di tempat lain, Tirta sudah berada di dalam sebuah ruangan tersembunyi, dikurung dengan pengawasan ketat. Namun, ketika Sean masuk dan memarahinya karena telah menghamili Jenny, Tirta justru tertawa keras, penuh kemenangan. "Hahaha, Sean, kau tidak mengerti, kan? Aku sudah menang. Melalui Jenny, aku sudah membalaskan dendamku padamu dan Lisa." Tirta tersenyum sinis, penuh keyakinan bahwa rencananya berjalan sempurna. Sean murka melihat Tirta yang begitu santai di balik jeruji itu. Ia tak bisa membiarkan Tirta terus bermain-main dengan keluarganya. Ketegangan semakin memuncak. Dalam kurungan itu, Tirta dan Sean bak dua musuh bebuyutan yang siap bertarung. Jenny melangkah cepat menyusuri trotoar malam kota setelah berhasil kabur dari pengawasan. Wajahnya kusut, matanya menyala oleh dendam dan kepedihan. Di sebuah sudut jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Lisa. Lisa menatapnya dengan syok. "Jenny, kamu." Jenny langsung memotong, suaranya tajam, "Aku hamil, Lisa. Anak dari Tirta." Lisa membeku. Jenny mendekat, penuh amarah. "Dan aku yakin ayahku sudah melakukan sesuatu pada Tirta."
Kau tahu itu, kan? Dia takkan diam saja. Lisa menggeleng perlahan, masih shock. Aku benci kalian semua, lanjut Jenny sambil menangis. Tapi yang paling aku benci, aku mencintai orang yang menghancurkan semuanya. Lisa menatap Jenny lama. Ada dendam di sana, tapi juga ada luka, luka yang dalam. Jenny, Lisa akhirnya bicara, suaranya rendah, getir. Tirta menyakitiku. Tapi dia juga menyakitimu. Kau pikir dia mencintaimu? Dia hanya balas dendam. Tapi kau hanya perempuan yang terlalu dalam mencintai lelaki yang salah. Emosi memuncak. Mereka bertengkar hebat. Jenny akhirnya lari, tapi tak lama kemudian, 2 bodyguard Sean yang berjaga di area itu berhasil menangkap dan menggiringnya kembali ke rumah. Lisa pulang dengan hati bergetar. Ia langsung menelepon Sean. Sean, apakah kamu tahu Jenny hamil anak Tirta? Sean menjawab cepat dan datar. Aku tahu. Dan karena itu aku menahan Tirta. Dia harus bertanggung jawab. Namun tiba-tiba, dari ujung sambungan telepon, terdengar suara lemah, tapi jelas. Lisa, aku mau bicara. Itu suara Tirta. Lisa tercekat. Sean, aku minta izin. Aku harus bicara dengannya, sekali saja. Sean terdiam sejenak, lalu mengizinkan. Dalam ruangan tersembunyi yang kini menjadi kurungan Tirta, Lisa berdiri di depan mantan suaminya. Pandangannya tajam, tapi juga terluka. Tirta, kamu bukan cuma menyakitiku. Kamu hancurkan hidupku, dan sekarang Jenny. Tirta tertawa kecil, meski tubuhnya lemah. Aku hanya mainkan permainan kalian. Kalian semua memulai ini. Lisa menggenggam tangannya, menahan emosi. Tapi Jenny mencintaimu. Bodohnya dia. Tapi perasaannya nyata. Sama nyatanya dengan rasa sakitku waktu lihat kalian tidur bersama. Tirta terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya berubah sendu. Lisa melanjutkan dengan suara bergetar. Kau pikir kau menang? Kau hanya laki-laki yang tak pernah bisa menyembuhkan dirinya. Dan sekarang kau melukai perempuan yang justru mencintaimu tanpa syarat. Tirta menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tak membalas. Tak menantang. Lisa pun pergi, meninggalkannya sendiri dengan beban kesalahan yang akhirnya terasa berat di pundaknya. Bersambung.